Jenderal Antonio Noriega, cerita gembong narkoba tanpa barang bukti disinggung di sidang Teddy Minahasa. Saya tadi berikan contoh yang paling gampang tadi, bahwa Jenderal Noriega itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya. Barang bukti tidak ada padanya. Tapi jika ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang terkena narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu nggak perlu. Jadi bandar besar clean, pasti tidak akan ada narkotika padanya. Ya, terkait dengan seremonial untuk menyatakan barang-barang yang berbahaya, ya, yang berbahaya, termasuk ini kan berbahaya ya. Kalau disalahgunakan maka dimusnahkan. Lalu sudah dihitung, tapi sudah ditakar, sudah ada bukti suratnya begitu. Nah, ini yang makanya saya tadi katakan, apakah ini bagian dari sampel yang atau digunakan untuk barang bukti, atau barang buktinya sudah ada, lalu ini ditukar begitu. Komjen Purnawirawan Awil Lutan jadi saksi ahli dalam kasus penjualan barang bukti narkoba jenis sabu yang menyeret Teddy Minahasa dalam keterangannya. Awil sempat mengungkip kisah seorang jenderal dan diktator Panama bernama Manuel Antonio Noriega Moreno. Awil merupakan ahli narkotika sekaligus koordinator kelompok ahli Badan Narkotika Nasional, memberikan pandangan di PN Jakbar hari ini. Awalnya Awil menerangkan setiap penangkapan narkoba itu harus ada barang bukti pada dirinya. Namun hal itu tak melulu menjadi patokan. Kebetulan Awil berdinas di Meksiko, di mana banyak kartel-kartel atau bandar besar. Jadi yang namanya bandar itu tidak pernah barang bukti ada padanya. Dan tidak pernah kalau dites urinnya positif, nggak pernah. Karena namanya juga bandar, bergerak di balik layar semua. Jadi itu jangan menjadi patokan. Orang kalau ditangkap barang bukti harus ada padanya, nggak perlu. Menurut Awil yang terpenting ditemukannya barang bukti pendukung. Bukti elektronik tuh mendukung nggak? Jaringan, email, telepon, segala macam. Itu semua bisa diketahui. Oh, semua titiknya ke sini nih. Begitulah ujarnya. Terdakwa Irjen Teddy Minahasa Putra kemudian melempar kepada ahli. Apakah suatu percakapan yang menyangkut narkotika tapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud asli, foto, gambar, atau video itu dapat dikategorikan tidak pidana narkotika? Begitulah tanya Teddy. Menjawab pertanyaan itu, Awil singgung Manuel Antonio Noriega Moreno. Saya kasih contoh Manuel Noriega, kata Awil. Awil menerangkan Manuel merupakan jenderal bintang 4 ditangkap tanpa barang bukti oleh Badan Narkotika Amerika Serikat. Barang bukti tidak ada padanya, tapi dia ditangkap Drug Enforcement Administration. Awil menerangkan Badan Narkotika Amerika Serikat rupanya mengantongi bukti-bukti berupa data elektronik. Ternyata dia punya data elektronik yang sangat cukup dan panjang. Karenanya Awil menyebut belum tentu orang yang ditangkap karena kasus narkotika harus ada barang bukti daripadanya, harus dites darah positif. Itu nggak perlu, jadi bandar besar clear. Pasti nggak akan ada narkotika dipadanya. Begitulah tugasnya. Setelah menutup keterangan, Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragi mempersilahkan Irjen Teddy kembali melontarkan pertanyaan. Itulah pendapatnya, simpulkan. Kelak ada pertanyaan lagi? Tanya John. Tidak ada yang mulia, kesimpulannya saya juga pusing. Cukup yang mulia, terima kasih. Begitulah tanda Teddy. Jasa menghadirkan ahli bahasa dari UNJ Krisan Jaya di sidang kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa dengan terdakwa AKBP Dodi Prawira Negara dan kawan-kawan. Krisan Jaya menilai kode mainkan dari Teddy ke Dodi merupakan sebuah perintah. Anggota tim jaksa penuntut umum mulainya bertanya apakah kalimat mainkan ya mas dari atasan ke bawahan merupakan perintah atau narasi belaka. Ada kalimat dari atasan, mainkan ya mas. Kemudian dijawab oleh bawahannya, siap jenderal. Dijawab lagi oleh atasannya, minimal 1/4 ya. Lalu dijawab lagi, siap 10 jenderal. Itu artinya apakah kalimat itu masih dalam bentuk perintah dari atasan atau ke bawahan? Krisan Jaya menjawab dengan menjelaskan bahwa baik dari segi konstruksi kalimatnya, kata mainkan adalah sebuah perintah dari atasan ke bawahan. Pilihan katanya yang pertama adalah mainkan. Mainkan itu adalah kalimat perintah. Harus ada teks pendahulu atau penyerta yang memaknai mainkan itu tadi adalah mainkan seperti apa. Lebih lanjut, Krisan Jaya mengatakan, kalimat minimal 1/4 ya mas juga merupakan kalimat perintah.